Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Materi pertama yang kita kaji malam hari ini dari kitab Syarhus Sunnah, keterangan apa itu as-sunnah. Apa itu arti sunnatur rasul? Itulah Islam. Apa maknanya? Buku karya tulis Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbari rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada nomor yang ke-79 tentang urutan yang memandang kepada Allah. Artinya, di antara balasan di surga untuk mukmin adalah memandang kepada Allah. Sebagaimana Allah menjelaskan, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Balasan untuk mukmin yang mereka berbuat ihsan, ketauhidannya kokoh, keislamannya tegak, perilakunya selalu rumangsa dikontrol oleh Allah sehingga ngati-ngati, sehingga selalu merasa dekat kepada Allah, diawasi dan mendekat kepadanya dengan harap-harap cemas. Setelah ilmu dimiliki sehingga ikhlas dan mengikuti sunnah, itu namanya orang ihsan, maka mendapatkan al-husna surga, wa ziyada dan nikmat tertinggi memandang kepada Allah. Semoga kelak kita berkumpul di surga Allah Ta'ala. Secara urut-urutan, siapa memandang pertama kali disusul kedua, ketiga. Temanya begitu. Artinya, betulkah mukmin di surga ketika memandang itu ada urut-urutannya? Hal ini masuk pada pembahasan yang ke-79, kata mu'alif rahimahullah ta'ala, wa'lam dan ketahuilah anna awalaman, sesungguhnya orang pertama yanzuru ilallahi, yang memandang kepada Allah fil jannati, di surga. Al-adirrah, orang yang
di dunia mukmin diuji buta mata dan sabar. Jaminan mukmin yang diuji dua matanya buta surga. Siapa yang diuji dengan dua kekasihnya? Apa dua kekasihnya? Dua mata. Dia sabar, maka baginya surga. Keterangan di sini dari materi yang kita baca begitu, yang diberi kesempatan memandang kepada Allah di surga pertama kali adalah mukmin yang diuji dua matanya buta dan sabar. Semua arijal kemudian para laki-laki, semua anisa kemudian para perempuan, bi'ak yuni rusihim dengan mata yang ada di kepala mereka. Artinya betul-betul memandang. Bukan kiasan, asli memang betul-betul memandang. Dengan mata yang ada di kepalanya. Ya mata yang dikenal orang punya dua mata. Memandang langsung. Yang itu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu satarawna rabbakum, kalian nanti akan memandang kepada Allah. Kama tarona, sebagaimana kalian memandang al-qamara kepada bulan Lailatul Badri di malam purnama. Artinya memang betul-betul bisa memandang. Tapi tidak boleh dipahami Allah seperti bulan, tidak boleh. Allah sesuai keagungannya. Seperti apa di sana? Ya nanti saja. Dan itu tidak perlu untuk ditanyakan. Tapi diimani dan diharapkan. Semoga nanti saya di surga memandang kepada Allah nikmat tertinggi. Nah begitu. La tudhammuna. Kalian dibikin tidak berdesak-desakan. Di tempat lain ada yang menerjemahkan, kalian dibikin tidak bosan. Yang mana Allah a'lam? Yang jelas di surga mereka mendapatkan yang jadi sarila walahum fiha mayas. Tahun di surga mendapatkan apa yang jadi selera. Wal imanu, dan mengimani bihadza, kita ulang, la tudhammuna, kalian dibikin tidak berdesak-desakan fi ru'yati, di dalam memandang kepada Allah. Apakah dua makna ketika digabung berlaku semuanya? Pertama, secara lokasi mereka tidak rebutan, secara rasa mereka dibikin tidak bosan. Yang jelas orang di surga mendapatkan apa yang jadi selera. Bahkan tidak perlu lebih daripada itu. Apa? Ya seleranya banyak, akan dilayani semuanya. Wal imanu, dan mengimani biadza, dengan akidah ini, adanya hari akhir, hari kebangkitan, hari hisab, hari pembalasan, melintas neraka dulu, lalu masuk surga. Di surga nikmat tertinggi memandang kepada Allah Ta'ala. Mengimani akidah ini adalah wajibun wajib. Wa ingkaru, dan mengingkari akidah ini kufuran. Bila dalilnya tegak, jelas, dia membaca gamblang, kemudian sengaja menolak dalil, nanti bisa murtad. Bila model kufurnya seperti ini. Berkaitan masalah urutan memandang kepada Allah, berurutan sebagaimana disebutkan di atas. Bagaimana itu? Maka kita baca pensarahannya. Kata musarrif,
Pensaraf kitab ini ada sabaqa bayanuhu wa tahdhiru minhu. Keterangan tentang akidah orang di surga memandang kepada Allah telah dibahas. Dan pewaspadaan mengingkari. Artinya itu hak pasti imani, jangan diingkari. Kalau mengingkari awas, nanti bisa kufur. Sabaqo al-bahsu fi isbati ru'yah. Telah berlalu pembahasan tentang kepastian memandang kepada Allah. Wa hadza ta'kidun lima sabaqo. Tema ini diangkat lagi sebagai penguat dari pembahasan yang sudah. Wa amma hadza tartib, adapun memandang kepada Allah dengan urutan di atas, alladzi dzakarahu al-muallif, yang muallif telah menyusunnya. Fayahtaju ila dalil, maka itu butuh kepada dalil. Ternyata setelah diteliti dalilnya itu setahu musarrih, setahu pensarah itu satu dalil, yaitu dari Hasan al-Basri, dan ketika ditelah sanadnya tidak sahih. Jadi tema ini yang butuh untuk dikoreksi adalah urut-urutannya. Kalau orang di surga mendapatkan kenikmatan, puncaknya memandang kepada Allah, iya, pasti, nggak diragukan lagi, mengimaninya wajib, mengingkarinya kufur. Cuma yang jadi masalah, urut-urutan itu yang belum dijumpai dalil. Kalau begitu, siapa pertama kali yang memandang kepada Allah? Nah, ini perkara gaib, masih nanti, dalilnya belum tahu, ya wallahu a'lam. Secara harapan, nanti akan dipuaskan nikmat tadi memandang kepada Allah. Sudah, bagaimana urutannya? Tidak usah ditanyakan. Yang jelas di surga nanti mendapatkan yang jadi selera, ya selesai. Bila ada orang itu punya kemauan, nanti begitu saya masuk surga, saya ingin memandang kepada Allah. Allah menjanjikan di surga mendapatkan jadi selera, ya sudah. Jadi mengono ya diparingi. Nah, itu berita yang harus kita langkah. Karena pembahasannya begitu, kita tidak usah membuat urutan, antrean. Yang kesannya berat enggak? Wah, nomorku mburi dewi. Berat enggak? Padahal mereka tuh mendapatkan yang jadi selera. Lah urut aku mburi dewi, berarti kesuwen. Kan ada pesan begitu. Nah, itu nanti tidak sesuai dengan janji Allah Ta'ala di surga mendapatkan yang jadi selera. Maka dengan demikian tidak usah dibahas tentang urutan. Nggak usah dibahas tentang apa? Urutan. Dalil menjelaskan urutan belum dijumpai. Sementara di surga mendapatkan yang jadi selera, titik. Lalu kita tambah dengan satu poin lagi. Yang ke-80. Wa'lam, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu, anahu makanat zandakotun, sesungguhnya tidak ada penyakit kemunafikan qattu sama sekali. Munafik itu asli kafir, Islamnya pura-pura. Bila mempertahankan kekafirannya, dia hancur, terpaksa pura-pura masuk Islam untuk cari selamat. Di tengah kepura-puraannya, dia mendapatkan keselamatan dunia, bisa masuk kepada kaum muslimin, tahu rahasianya, bisa merusak dari dalam. Itu gaya-gaya orang munafik. Penyakit kemunafikan tidak muncul sama sekali, wala kufrun, penyakit kekufuran tidak muncul, wala syakun, penyakit ragu tidak muncul, wala bid'atun, penyakit kebid'ahan tidak muncul, wala dhalalatun, kesesatan tidak muncul, wala hayratun, kebingungan fitin tentang agama tidak muncul,
illa minal kalam, kecuali sumbernya dari ilmu kalam. Jadi resiko mempelajari ilmu kalam itu nanti adalah satu, muncul kemunafikan, menghasilkan kekufuran, menghasilkan keraguan, menghasilkan kebid'ahan, menghasilkan kesesatan, menghasilkan kebingungan. Kalau begitu, nggak usah belajar ilmu kalamnya, bohong, hancur. Nah, itu resiko ilmu kalam. Menyebabkan kemunafikan, kekafiran, keraguan, kebid'ahan, kesesatan, kebingungan. Aku lek rono ditutuki mboten. Oh, ngerti ditutuki rasa rono. Ngerti ditutuki bangga rono ae. Makanya jangan belajar ilmu kalam. Wa askabil kalam, dan para pelopor ilmu kalam, wal jidal, dan para pelopor ilmu engkel-engkelan, wal mira, belajar ilmu tentang bantah-bantahan, wal khusumah, mempelajari ilmu tentang perseteruan. Karena ilmu kalam itu merupakan ilmu perdebatan, ilmu bantah-bantahan, ilmu perseteruan, makanya hasilnya hancuran. Walau ajabu, yang aneh, kaifa iya jata Rasul, bagaimana ada orang yang berani alal mira, untuk berbantah-bantah, wal khusumah, dan berseteru, wal jidal, dan berbantah-bantah. Wis ngerti ilmu kalam itu bahaya, kok panggah enek wong sing wani-wani. Ngerti bahaya hancur kok panggah ngengkele, iki jane paham apa ora to? Allah Ta'ala yaku, sementara Allah Ta'ala berfirman, mengancam kepada orang yang punya ilmu kalam, ilmu ngengkel, ilmu membantah, ilmu berseteru, ilmu bermusuhan. Apa ancamannya? Ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru. Tidaklah membantah berkait ayat-ayat Allah kecuali mereka yang kafir. Itu yang aneh. Ngerti ilmu kalam itu kafir, kok panggahane wong sing masuk pada ilmu kalam. Solusinya bagaimana ketika kita tidak boleh masuk kepada ilmu kalam? Fa'aleka, maka wajib yang kamu kerjakan bitaslim, dengan sikap ridho. Taslim, menerima apa adanya, waridho, dan ridho. Apa yang kita terima, kita ridhoi, bil asar, dengan ilmu asar. Wa ahli asar, dan ilmu yang dipegang oleh ahli asar. Walakafu, dan menahan diri dari ilmu kalam. Wasukut, dan berdiam diri dari ilmu kalam. Yang dimaksud dengan al-asar, ahlul asar itu adalah ilmunya ahlus sunnah wal jamaah. Yaitu ilmunya salafus saleh. Karena asar itu memiliki makna jejak. Jejak siapa yang telah menjalani kehidupan, jejaknya bisa diikuti untuk generasi kemudian. Itulah as-salaf as-saleh. Itulah Nabi, wa atiullah wa ati Rasul. Itulah sahabat, alaikum bi ashabi. Itulah tabiin, para ummati qarni summaladina yalunahum summaladina yalunahum. Sebaik-baik orang yang agar selevel dengan Nabi yang semasa, itulah sahabat. Lalu mengiringinya, itulah tabiin. Lalu yang mengiringinya, itulah tabiin. Itu namanya salafus saleh. Itu namanya asar, jejak. Jejaknya Nabi, jejaknya sahabat, jejaknya tabiin, jejaknya tabiin, ilmumu semisal mereka. Ini solusinya. Maka daripada itu kita butuh mengenal nama-nama ahlus sunnah.
Penyebutannya berbeda tetapi maknanya sama, yaitu merujuk kepada generasi awal yang Islam sempurna di kala itu. Kapan Islam sempurna? Di kala itu. Kita lahir Islam sudah sempurna, kita lahir ngerti apa-apa, kita lahir belum tahu apa-apa, Islam sudah sempurna. Masuklah, belajarlah sebagaimana profil generasi awal yang telah sukses. Niru mereka, niruwo mereka, ikuti jejak mereka. Kenapa? Memang mereka sebagai percontohan kita dijadikan sebagai pengikut. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, generasi awal Islam. Siapa? Muhajir. Siapa? Ansor. Mereka orang-orang yang diridhoi. Makanya siapa yang pengen diridhoi, maka jadilah orang yang Allah sebutkan walladzina tabauhum bi ihsan, orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu orang yang selamat. Sehingga mereka di surga, yang mengikuti juga di surga. Karena almar'u ma'an ahabba, orang dibersamakan dengan yang dicintainya. Itulah Nabi dan para sahabat. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi ghaira sabil mu'minin nuwali ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisihi rasul, hancur kalau gitu menyelisih rasul. Setelah jelasnya petunjuk, Quran jelas, sunnah jelas, didakwahkan gamblang, di mana-mana ada dakwah. Ini ayatnya, ini sunnahnya, ini derajat hadis kesahihannya, ini pensarahannya, ini keautentikan kebenarnya berita Allah menjamin, dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya yang nurunkan dzikra, saya juga yang menjaga. Quran dijaga, sunnah dijaga. Perilaku para sahabat dijaga, perilaku generasi yang diberi keutamaan dijaga. Buat orang yang menyelisih setelah gamblang, waya tapi ghaira sabil mu'min, dan dia ternyata tidak mau mengikuti jalannya orang yang beriman. Jadi Rasul diselisih, orang beriman para sahabat tidak diikuti. Apa resikonya? Orang yang cari jalan lain, nusli jahannam wa sa'at masir. Nuwali matawala wa nusjahannam wa sa'at masir. Akan saya palingkan di mana dia berpaling, artinya sesat dia mengira kena, ya diistidraj. Pol-polno pun nek dia mengira kena. Itu namanya diistidraj. Dilulu. Nek dia mengira kena, ulak dia mengira kena, yus kono terusno. Nanti akan dibiarkan sesat, puncaknya dimasukkan jahanam, tempat kembali yang paling buruk. Itu solusi supaya kita ikut mereka, tidak menggunakan ilmu kalam. Kemudian nama-nama Ahlus Sunnah itu ada berapa? Setidaknya ada 10. Satu, Ahlus Sunnah. Dua, Ahlul Jamaah. Tiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Empat, Ahlul Hadis. Kelima, Ahlul Asar. Keenam, Firqatun Najiyah. Ketujuh, At-Taifah Al-Mansurah. Kedelapan, As-Salafiyun, mengikuti jejak salafus saleh. Yang kedelapan, yang kesembilan, Al-Ghuraba. Yang ke-10, Ahlul Haq. Itu nama-nama untuk Ahlus Sunnah. Bisa merujuk pada dua kitab. Satu, Kun Salafiyan Al-Jadah. Di situ disimpulkan ada 8 nama-nama untuk Ahlus Sunnah. Buku satunya lagi, Al-Usus Liman Haji Al-Sunnah wal Jamaah Fit Dakwah. Fondasi manhaj sunnah untuk dakwah ketika mendefinisikan
tentang siapa as-salaf, siapa as-salat, siapa firqatun najiyah. Nah, di situ disebutkan di antara nama untuk al-sunnah adalah al-ghuraba. Sebagaimana pesan Nabi SAW, batal islamu ghoriban, wasayu ghoriban, watu balil ghuraba. Umat pertama kali datang asing dan kelak akan mengalami keterasingan. Beruntunglah orang yang asing, yaitu orang yang selalu berbenah lurus di tengah kondisi orang rusak-rusakan. Itu dikatakan sebagai ahlul haq, orang yang berada di atas yang hak. Ini solusi yang dipegang menjadi ahlus sunnah, ahlul athar, dan ridho dengan mereka. Berikutnya, apa itu ilmu kalam? Apa itu ilmu jidal? Apa itu ilmu al-mira' wal khusumah? Bahasa dikenal sehari-hari semisal ilmu filsafat. Ilmu filsafat yang tidak boleh ilmu filsafat jenis kedua. Ilmu filsafat yang pertama tentang keduniaan boleh. Ilmu filsafat cara memahami agama pakai filsafat itu yang haram. Apa dasar ilmu filsafat? Menduga, ragu, dan mengadakan pengecekan pakai akal. Menduga, ragu, ketika mengadakan pengecekan modalnya akal. Ketika diragukan, butuh dicek, akal menyimpulkan enggak masuk akal, ditolak. Ketika diragukan, kemudian dicek, akal ngecek terbukti, ya diterima. Itu dasar ilmu filsafat. Keraguan, dugaan, pengecekan. Modalnya akal. Kalau diragukan, ya tidaknya bersifat dugaan, kepastiannya melewati pengecekan akal. Kalau urusan keduniaan disilahkan. Karena kita diizinkan antum a'lamu bi umri dunyakum. Kamu lebih tahu perihal urusan keduniaanmu. Muncul dalil itu, dawuh Nabi itu ialah ketika ada orang mengadakan rekayasa penyerbukan kurma. Allah sudah mengirimkan angin sebagai lawakih alat penyerbukan. Ketika orang mengatakan penyerbukan, ditegur oleh Rasul, Allah kan sudah mengirimkan angin untuk alat penyerbukan. Maka dia mengatakan, betul, ketika kami membuat rekayasa dengan membantu penyerbukan hasilnya maksimal. Ketika kami tidak melakukannya, hasilnya kurang maksimal. Artinya memang yang memberikan rezeki itu Allah, manusia diberi kesempatan terlibat, lalu diberikan hasil. Hanya muncul pesan Nabi SAW, kamu lebih tahu. Kalau gitu silahkan. Fantasiru fil ardi wabtagu min fadillah. Silahkan kamu bertebaran di bumi cari rezeki. Termasuk bertebarannya untuk cari rezeki itu diantaranya. Mengadakan rekayasa memang diizinkan. Allah memberikan hasil. Hasilnya maksimal. Semuanya Allah yang memberikan rezeki. Pakai angin Allah memberikan rezeki. Orang membantu mengadakan rekayasa penyerbukan, Allah juga mengizinkan, silakan kamu bertebaran. Allah memberikan hasil, hasilnya maksimal. Sehingga manusia punya keterlibatan, diberikan hasil maksimal. Kamu lebih tahu. Nah, filsafat untuk itu silakan. Mengadakan penelitian, rekayasa, uji coba, hasilnya maksimal, dieksplorasi, nah silahkan untuk diambil manfaatnya. Memang perintahnya fantasiru fil ardi wabtagu min fadillah, silahkan kamu bertebaran di bumi cari rezeki. Nah itu boleh. Mengadakan penelitian, uji coba, hasilnya maksimal dipakai, silahkan. Nah filsafat untuk itu silahkan. Piye carane pohon jagung setiap ruas dadi jagung kabeh. Gak mek sitok loro.
Ini kira-kira satu pohon setiap ruas dari jagung kabeh berapa kira-kira? Nah sugih mboten. Nah, silahkan diberikan kewenangan. Kamu uji coba, selagi nggak membahayakan, silahkan. Piye gedang ontongnya jadi gedang kabeh, nggak ada potong-ontong. Sejak pertama muncul sampai teko lemah jadi gedang kabeh. Sehingga nanti selalu lemintu, dua dewi mateng, kok berikutnya ngesore, terakhir panggah itu asli. Kalau memang iso silahkan. Dan itu tidak membahayakan jangan. Ya seperti itu. Gambarannya ke sana. Filsafat untuk itu boleh. Tapi kalau cara memahami agama pakai filsafat ini yang haram. Karena agama bersifat tauqifi, dogma. Agama bersifat apa? Tauqifi, dogma. Karena dasarnya manusia tidak tahu, agama itu diberitahukan. Dasarnya manusia tidak tahu, agama itu diberitahukan. Mana dasarnya manusia tidak tahu? Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang melahirkan kamu dari rahim ibumu, waktu itu kamu belas gak punya ilmu. Sementara hidup dicipta untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak cipta jin manusia kecuali untuk beribadah. Tugasnya ibadah, tapi lah gak punya ilmu. Ditambah wala taqfu ma laisa laka ilmun, kamu jangan bertindak di mana kamu gak punya ilmu. Terus piye ngene iki? Tugas ibadah ran duwe ilmu, ngamal tanpa ilmu ndak boleh. Gimana solusinya? Allah menurunkan petunjuk. Ya Allah memanggil ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima bisutur, dan seterusnya ayat ada di surah Yunus sekitar 50-an 7. Wahai manusia, sungguh telah datang pada kalian mau'izah, aran bimbingan petunjuk, ilmu dari Allah Rabbmu. Petunjuk rahmat buat yang mau mengimaninya. Manusia termasuk nabi kita, sebelum itu turun nabi kita juga sesat. Wa wajadaka dhallan fahada. Semula Allah jumpaimu sesat. Berarti selama 40 tahun pertama termasuk sesat. Artinya belum dapat ilmu, belum dapat wahyu. Lalu Allah memberinya petunjuk. Nah, jadi nabi dapat wahyu. Nah, ilmu yang diturunkan itu dijabarkan oleh Nabi, juga menggunakan wahyu, praktek bersama para sahabat, itulah caranya. Sudah ada metode, ada manhaj, cara memahami petunjuk. Itulah Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi, praktek pemahaman para sahabat. Agama ke sana. Fungsi akal memahami dalil. Pahamilah Quran, ditafsirkan dengan sunnah, dipraktekkan seperti para sahabat. Cara berpikir agama begitu. Fungsi akal untuk apa? Memahami apa yang telah disuguhkan, bukan ngotak-ngatik dewi. Berita yang ada ketika paham taslim, nompo, ridho dan ridho. Apalagi yang banyak dibahas itu perkara gaib, tidak usah dicek, tapi dipercayai, diimani, diridhoi. Sebab kalau hendak ngecek gak iso. Kalau mereka yasa, bagaimana orang nanam jagung, satu pohon bertongkol-tongkol, silahkan, itu memang ada barangnya bisa dicek. Tapi perkara gaib bisakah dicek? Kita ambil contoh yang sering kita sampaikan. Jerei wong lek mati, dipendem, wong sing nglayat padha mule, nanti didatangi dua malaikat, diluaskan, diberi cahaya, didudukkan, dan ditanya. Itu diberita dari dalil.
untuk Firaun ditambahkan neraka pagi sore. Kemudian dia mengambilkan alat pemantau. Teleponnya yang jero galian, lalu ditelok nek monitor. Wong padha mulai di on, powernya di tombol. Lalu tergambar pada benaknya, loh, kayak ruangan jero kubur ketok kayak jenazah membujur kayak diwai cahaya, kayak padang dilunggone, kayak mulai teko kayak ditanya. Gambarannya sire ngono. Karepe ngoten nggih. Ditunggu-tunggu apa enggak peteng. Didudah, enggak ada perubahan. Wah, lek ngono berita tadi bohong. Terus pun dijaran jawab. Sing tok cek kuwi galian atau alam kubur. Apa jawabannya? Nah, sing tok cek galian yang mesti. Terus piye? Ya cek alam kubur. Piye? Ya nyawamu cepotan dhisik gawalet budalnya alam kubur engko siaran kokono. Yang ngono piye? Oh mati dhisik. Bahasa mulih ya. Itu cara membantah kepada orang yang memahami agama pakai filsafat. Alam kubur dicek piye carane? Pada masa dicek gimana caranya? Surga neraka dicek pakai akal, orang waya teko. Makanya agama itu pakai dalil. Apa yang Allah kabarkan, Rasul jelaskan, para sahabat paham dibenarkan. Nah, caranya ngono, fungsi aku itu memahami dalil bukan mereka rekayasa. Nah, maka apabila orang beragama pakai filsafat itu pasti akan jadi orang munafik, pasti akan kafir, ragu, bid'ah, sesat, bingung, ya kan? Makanya agama berpikirnya enggak seperti itu. Makanya pesan terakhir, fa'alaika bitaslim waridho bil athar wal iman wal kaffi was sukut. Solusi beragama yang hak adalah dengan menerima ridho pakai jejak-jejak dalil Quran Sunnah, pemahaman sahabat. Itulah ahlu athar, maka menahan diri dan diam dari ilmu filsafat. Jadi filsafat dibagi dua, untuk keduniaan silahkan, tapi agama tidak boleh dipahami pakai sistem filsafat. Sekarang kita masuk pada materi kedua, tentang perincian kriteria penerima zakat yang ke-8 Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu seperti apa? Kita masuk di kitab Al-Wajiz halaman 269. Yang ke-8, Thamanian wa Ibnu Sabil. Makna bahasa anjal, anak jalan. Secara definisi, wa al-musafir, wong sing bersafar, al-mujtaz yang lewat, bi baladin laisa ma'u syai'un, lewat di sebuah negeri tidak ada bersamanya sesuatu, yasta'inu bihi yang dia meminta tolong dengannya, ala safari untuk menyelesaikan safarnya. Musafir sing kehabisan bekal, sehingga tidak ada bekal untuk menghantarkan ke tujuan safarnya. Kenapa? Kok nggak punya bekal? Ya mungkin hilang di tengah jalan, atau mungkin ada perampokan atau sebab yang lain. Intisarinya musafir kehabisan bekal. Tapi nganti-nganti wong sing ngaku-ngaku musafir, gayane kehilangan bekal, jane teori ngemis. Ada? Ada. Makanya bila ada, itu dicek dulu kelengkapannya, serahkan kepada pihak berwenang setempat. Antara iya dan ngaku-ngaku itu potensi. Bila sudah betul-betul iya, musafir memang nggak punya bekal, butuh dibekali, nah itu boleh.
Fayu'ta maka dia bisa diberi minas sedekah dari zakat mayakfi apa yang mencukupi ila balati pulang ke tempatnya. Wa in kana malu walaupun di rumahnya di sana dia itu punya harta, tapi ketika di tengah safar hartanya itu habis. Di kondisi habisnya itu bisa dibantu dari zakat. Walaupun di rumahnya dia kaya raya. Wa kadza al-hukmu fiman ansha'a safaran, ini juga hukum orang yang hendak berangkat safar min baladi dari negerinya. Walesa mau syai'un, dia enggak punya sesuatu. Misalnya sebuah keluarga diberitahu kerabatmu di sana mengalami musibah, kamu diminta datang. Oh, Abi Buddha padahal enggak duwe sangu. Waduh, saya enggak punya sangu itu gimana? Jadi tak laporannya kepada amil, barangkali ada dana zakat untuk kena tonggi sangu budal rono, itu sejak dari rumah disangoni dari harta zakat itu apa? Boleh orang yang berangkat safarnya tapi nggak punya modal. Fayu'ta maka dia bisa diberi min mali zakat dari harta zakat kifayatahu secukupnya fi zabihi di dalam keberangkatannya wa iyabihi dan kepulangannya. Diperkirakan lungorono rene PP itu dananya piro sekian, ya disangoni diambilkan dari zakat. Wa dalilu ala dzalika al ayah, dalil untuk kasus ini ayat yang sudah kita baca di At-Taubah yang ke-60. Wa ma rawahu al-Imam Abu Dawud, dan hadis berikut Abu Dawud meriwayatkan wa Ibnu Majah min hadis Ma'mar an Yazid ibni Aslam an Atha ibni Yasar an Sa'id an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu qala dawuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahillu shadaqah, zakat tidak halal li ghaniyin untuk orang kaya illa li khamsatin, kecuali untuk 5. Prinsipnya wong sugih gak iso nampa zakat, tapi 5 wong sugih yang masuk 5 kriteria ini oleh. Siapa? Lil al-amili 'alaiha, wong sugih sing dadi ambil. Berarti negara membuka kantor zakat, merekrut tenaga zakat yang daftar atau yang dijadikan amil, itu ada termasuk wong sing sugih. Yaitu ngurus zakat akhirnya mendapatkan imbalan gaji, karena sebagai amil diambilkan dari zakat, itu boleh. Al-rajulun istaroha bimali, atau seseorang membeli zakat dengan harta. Si miskin mendapatkan zakat kemudian didol, wong sugih membeli, boleh. Boleh. Nyapo? Si miskin mendapatkan zakat upamanya dari emas itu saon pamane lah ya, pomo wae. Sementara itu butuh makan sekon apa makan mas? Ya mangan seko, mas didol. Nah saya nunggu uang suki, nah suki yang beli itu boleh. Al gharimin, atau gharim orang yang menanggung hutang, ini termasuk musafir. Musafir di tengah jalan kehabisan bekal, boleh utang-utangan. Ketika utang sana sini, jenengan sinten utang tinggi apa? Saya musafir untuk bekal pulang. Nah itu rasa hutang, tak sangoni wae dari harta zakat. Maka ini walaupun di rumah orang kaya maka boleh. Ini yang ketiga. Ini dalil untuk Ibnu Sabil. Sing kehabisan bekal di jalan akhirnya kalau ada utangan, ketika ketahuan, oh tidak usah statusnya utang, tapi kamu musafir kehabisan bekal dibantu dari zakat. Secukupnya sampai pulang, walaupun di rumah sana dia orang kaya. Ini yang cocok sebagai dalil poin ke-8. Al-ghazin fisabilillah, atau tentara yang punya tugas perang fisabilillah. Negara merekrut tentara untuk perang. Di antara tentara itu kan wasing sauki. Maka bekal perangnya itu diambilkan dari zakat.
Walaupun dia punya bekal sendiri. Silahkan bekal pribadi ia tinggalkan di rumah untuk fasilitas perangmu, diambilkan dari harta zakat. Itu boleh. Al miskinin tusuddiqo alaihi fa'ada minha li ghaniyin. Atau orang miskin mendapatkan sedekah dari zakat, lalu ketika telah mendapatkannya, dia berhadiah dari zakatnya kepada orang kaya. Uang kaya makan zakat untuk kasus itu boleh. Siapa contohnya? Bariroh, orang yang dimerdekakan oleh Bu Aisyah setelah dibelinya. Maka dia mendapatkan zakat. Kemudian dia bersedekah untuk keluarga Nabi. Boleh. Aslinya Nabi nggak boleh kan makan zakat? Nggak boleh. Nah itu kan zakat diterima oleh Bariroh. Dia bukan keluarga Nabi. Dia adalah orang yang dibantu oleh Bu Aisyah untuk kemerdekaannya. Dia miskin mendapatkan zakat, ketika dia mendapatkannya, ketika dia mengolahnya, maka Nabi bersama istrinya mendapatkan pemberian. Itu yang seperti itu hukumnya apa? Boleh saja. Untuk tema zakat fitri, insyaallah materi telaahnya kita akan simak ke depan. Demikian yang kita akan simak di hari ini. Wallahu suwab, alhamdulillahirrahmanirrahim. Datang kapan silahkan. Segera cukup, istirahat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.